bersama aku Rido di podcast Serba-Serbi Hukum. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang permasalahan yang sering terjadi nih di kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Tentang sengketa ekonomi. Oke, kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh Kak Adinda Frizi. Halo Kak, apa kabar? Halo, ya alhamdulillah ini sehat. Makasih juga udah diundang di podcast ini. Wah, sama-sama. Senang juga nih bisa ngobrol sama Kak Dinda nih. Gimana nih hostnya? Sehat nggak? Wah, sehat-sehat, baik Kak, baik. Alhamdulillah. Jadi, kayaknya langsung aja nih kita masuk ke pembahasannya. Karena mungkin memang banyak relate nih di permasalahan ini di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Kak Frizi bisa jelasin gitu, apa sih sengketa ekonomi itu? Oke, jadi sengketa ekonomi itu sebenarnya itu pengertian sederhana ya. Itu bisa dibilang dengan konflik atau perselisihan yang timbul dari aktivitas kita di kehidupan sehari-hari. Contohnya nih kayak perjanjian jual beli, baru sewa menyewa, pinjam meminjam uang, baru kontrak bisnis, bahkan sampai ada yang lebih tinggi itu investasi. Nah, jadi ketika salah satu para pihak ada yang dirugikan dan kewajibannya itu tidak dipenuhi, maka muncullah itu yang namanya sengketa. Oh, berarti nih Kak, sengketa ekonomi itu nggak harus dari perusahaan-perusahaan besar aja gitu ya? Kayak kita nih masyarakat awam itu juga bisa mengalami sengketa ekonomi. Ya, betul banget. Jadi sekarang ini bahkan di kehidupan sehari-hari kita ini itu banyak sekali yang namanya muncul sengketa ekonomi. Contohnya nih kayak kita berlanja di marketplace. Jadi misalnya pembeli memesan barang, tapi yang dibeli itu nggak sesuai sama yang dijanjikan ke kita. Nah, maka itu bisa dikategorikan dengan sengketa ekonomi, tapi itu skalanya lebih kecil. Oke. Jadi kalau masalah kayak gini nih Kak, biasanya itu diselesaikan lewat jalur mana sih? Lewat jalur hukum atau ada jalur tersendirinya? Jadi untuk penyelesaian sengketa ekonomi ini itu ada dua. Yang pertama ada litigasi dan non litigasi. Litigasi itu lewat pengadilan, prosesnya juga resmi, ada hakimnya dan juga putusannya itu mengikat. Sedangkan non litigasi itu di luar dari pengadilan, itu bisa dibilang itu kayak mediasi, negosiasi, konsilasi atau arbitrase. Jadi biasanya itu non litigasi kita lebih sering menggunakan non litigasi. Kenapa? Karena itu lebih cepat, biayanya hemat dan juga itu lebih fleksibel. Oke. Ini Kak, menurut Kakak ada nggak sih dari Kakak sendiri contoh kasus yang gampang nih, yang biar penonton di rumah pun gampang mengerti gitu? Ada nggak? Ada. Misalnya kayak kita ada perjanjian kontrak antara dua belah pihak nih, pihak A dan pihak B. Jadi janji dari pihak A ini dia itu menyuplai barang, tapi barangnya nggak sesuai yang dikirim ke pihak B. Jadi kayak pihak B itu kan merasa dirugikan, maka di situ timbullah yang namanya sengketa. Dan biasanya mereka itu menggunakan negosiasi dulu. Tapi kalau gagal itu bisa lanjut ke pengadilan atau ke mediasi, bahkan kita gugat juga. Jadi kalau kita bandingin ya antara apa sih bedanya antara mediasi dan arbitrase tadi? Kalau mediasi itu ada pihak ketiganya yang netral dan tugasnya itu membantu para pihak yang mencapai kesepakatan. Tapi kalau keputusannya akhirnya itu tetap ada di tangan para pihak-pihaknya. Sedangkan arbitrase itu pihak ketiganya sering disebut juga dengan arbiter, dan itu punya kewenangan untuk memutus dan keputusannya itu mengikat kayak di pengadilan. Berarti nih mediasi itu lebih ke damai-damai secara kekeluargaan lah gitu ya Kak. Kalau arbitrase ini agak ke macam pengadilan gitu ya. Ya, itu bisa dibilang kayak begitu. Karena arbitrase itu juga biasanya dipilih karena prosesnya lebih cepat dan juga lebih rahasia. Karena banyak nih kayak sengketa bisnis, mereka ada contohnya ada kayak
masalah tentang ekonominya. Nah, maka mereka menyelesaikannya itu dengan secara rahasia. Mereka memilih jalur arbitrase ini. Oke. Menurut kakak pribadi nih Kak Priji, untuk hal ini jalur apa sih yang paling efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau itu sih sebenarnya tergantung di diri kita sendiri dan di diri orang-orang yang punya masalah sengketa ekonomi ini. Kalau para pihaknya itu masih bisa berkomunikasi dengan baik dan sama-sama mencari jalan tengah, ya mediasilah itu menjadi paling yang efektif. Tapi kalau itu udah buntu, ya udah kita masuk aja ke lewat pengadilan, jalur pengadilan, ya atau ya arbitrase supaya ada kepastian hukumnya. Oh, oke. Kakak sendiri nih pernah nggak melihat sendiri kasus-kasus besar seperti perusahaan gitu, sengketa perusahaan, tapi dia tuh dia menyelesaikan secara damai gitu Kak, nggak lewat pengadilan atau apa gitu? Banyak ya dijumpai itu, karena misalnya gini, sengketa antara perusahaan dalam kontrak bisnis. Awalnya nih mereka kayak deadlock gitu, tapi lewat arbitrase ini maka akhirnya bisa selesai lebih cepat dibandingkan kalau kita harus tunggu putusan di pengadilan yang sampai bertahun-tahun. Maka keuntungan dari jalur non litigasi itu memang cukup signifikan sih. Tadi kan kakak bilang tuh sengketa hukum ini kadang terbagi dua, yang skala besar dan skala kecil. Nah, untuk masyarakat awam itu kan pasti dia lebih ke skala kecil, tentang salah pengiriman barang atau apa gitu. Jadi bagaimana itu Kak penyelesaiannya untuk sengketa ekonomi dalam skala kecil ini? Nah, kalau skala kecil tuh ya, kita biasanya cukup diselesaikan lewat platformnya aja gitu kan. Karena di platformnya itu kan ada kayak fitur untuk komplain, nge-refund atau nge-return barang itu. Jadi itulah salah satu bentuk sederhana dari penyelesaian sengketa non litigasi. Jadi nggak perlu kita ke pengadilan. Oh, berarti selama ini kita nih dan kawan-kawan di rumah juga udah melakukan upaya hukum dengan jalur non litigasi. Cuma memang kita aja kurang mengerti kalau itu juga mekanisme hukum gitu. Ya betul banget. Dan kawan-kawan di rumah itu sepertinya kayak mereka menganggap hukum itu ribet gitu kan. Dan mereka juga bingung penyelesaiannya gimana sih. Nah, jadi kayak sebenarnya hukum itu gampang, nggak ribet kok. Dan juga banyak mekanisme penyelesaian sederhananya. Tapi sebenarnya itu memang kita yang kurang paham, dan itu sebenarnya udah kita jelaskan tadi, itu udah kita pakai di kehidupan sehari-hari kita. Oke guys, jadi selama ini hal yang udah kita lakuin itu juga termasuk ke dalam mekanisme hukum, cuman memang kita kurang mengerti. Mungkin dari penjelasan Kak Adina Friji tadi kita udah mulai ngerti ya tentang cara penyelesaiannya, apa saja itu sengketa hukum yang skala kecil atau skala besar. Oke Kak, seru juga nih ngobrol sama Kak Friji. Jadi kalau aku simpulin tadi tentang materi ini tuh sengketa hukum itu tuh terjadi bisa di mana aja, bisa siapa aja juga yang terlibat dalamnya, bisa dari perusahaan atau kita nih masyarakat awam. Dan jalur penyelesaian itu juga terbagi jadi dua ya Kak? Ya betul banget. Yang pertama tadi bisa lewat litigasi ya, itu lewat pengadilan guys. Dan yang kedua non litigasi, bisa lewat mediasi atau arbitrase. Oke, terima kasih nih Kak untuk Adina Friji yang udah sharing-sharing banyak nih tentang topik kita hari ini. Ya sama-sama, makasih juga nih udah diundang di podcastnya Bang Rido ini. Oke, mungkin guys untuk itulah episode kita kali ini, dan aku Rido pamit undur diri. Bye bye. Berkena aja. Kenapa latihan lebih bagus daripada Iya nggak bilang makasih. Gak ada kata makasihnya. Udah biar nanti kan. Jadikan. Sabar, ulang matikan dulu. Nanti untuk depannya. Guys.
guys. Halo guys.